Halo teman-teman, jadi di sini kita mau membahas tentang sistem demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan pada tahun 1959 hingga tahun 1966 pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini muncul karena kondisi politik pada masa demokrasi liberal tidak stabil. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mencapai kekuasaan di tangannya. Pada masa demokrasi terpimpin, presiden memiliki kontrol penuh terhadap pemerintahan. Rakyat tidak lagi memiliki kebebasan politik seperti sebelumnya. Lembaga perwakilan rakyat perlahan kehilangan fungsinya. Sementara itu, peran militer dan kekuasaan ideologis seperti PKI semakin meningkat. Pada masa ini, Soekarno juga membentuk lembaga-lembaga baru seperti MPRS, DPRGR, dan DPAS. Semua lembaga-lembaga ini berada di bawah kendali Soekarno. Meskipun disebut demokrasi, praktiknya juga banyak banget penyimpangan. Kekuasaan sepenuhnya di tangan Soekarno, partai politik kehilangan peran, dan ketenangan antar ideologi seperti agama, nasionalis, dan komunis semakin tajam. Penyebab ini memunculkan konflik di berbagai daerah. Nah, jadi setelah kekuasaan makin terpusat di tangan Soekarno, ternyata nggak cuma ada masalah politik, tetapi juga ada masalah ekonomi. Yuk kita bahas. Dalam sistem ekonomi, pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpimpin abstraksi. Dalam sistem ini, pemerintah mengatur semua kegiatan ekonomi, mulai dari pengendalian valuta asing, nasionalisasi perusahaan, pembukaan bank, sampai dengan devaluasi uang. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang penting pada masa demokrasi terpimpin yaitu ada 1. Pembentukan Depernas pada tahun 1959 yang kemudian diganti menjadi Bappenas pada tahun 1963. Yang kedua ada devaluasi uang pada 25 Agustus 1959 dan yang ketiga ada proyek-proyek pembangunan besar seperti Monas dan Gelora Bung Karno yang disebut sebagai politik mercusuar. Kebijakan ekonomi tersebut justru membebani keuangan negara hingga terjadi cadangan devisa yang menipis dan mulai tahun 1961 neraca pembayaran menjadi negatif. Inflasi pun melonjak hingga sekitar 600% pada tahun 1965. Ekspor yang menurun, nilai rupiah yang jatuh, rakyat kehilangan daya belinya dan bahan pokok menjadi langka. Pembangunan proyek-proyek besar juga banyak yang gagal karena kekurangan dana dan pelaksanaan yang tidak efektif. Contohnya rencana pembangunan semesta pada tahun 1961 hingga 1969. Kesimpulannya adalah masa demokrasi terpimpin adalah masa di mana kekuasaan presiden sangat besar. Walaupun tujuannya untuk stabilitas, namun nyatanya malah terjadi penyimpangan politik dan krisis ekonomi. Dari sini kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat dapat membawa dampak negatif bagi negara itu sendiri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bye-bye. Dadah. Rakyat mulai kehilangan Masa politik tersebut Di tangan Soekarno, ini itu pertama ada satu atau statusnya. Pak Pelakung. sistem ini